Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 KBI Bioinformatika yang beranggotakan saya sendiri Syarifatul Hasanah, kemudian ada rekan saya Karisma Nisa Aprilia, berikutnya ada Miftahur Rahma, Enda Terniasi, dan terakhir ada Ari Kristo. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dan kami akan memberikan informasi terkait bagaimana tutorial penggunaan dari beberapa software. Yang mana di sini kita akan menggunakan BioEdit, kemudian ada Clastal X, Mega X, dan juga di sini kita akan menggunakan fitur NCBI. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke langkah kerja kita pada hari ini. Nah, ini adalah NCBI Blast, jadi sequence Holotus Malayanus yang sudah kita dapatkan di minggu sebelumnya. Ini kita kopikan ke enter query sequence ini. Nah, setelah kita kopikan di sini, kita langsung lanjut ke bawah di algoritma parameter. Ini nanti kita ganti yang maksimal target sequence-nya dari 100 ini menjadi 500. Nah, setelah target sequence-nya sudah kita ganti, lalu kita blast dan nanti akan keluar hasilnya. Nah, jadi ini adalah hasil dari blast NCBI-nya tadi. Jadi select all ini kita hapuskan. Kemudian setelah selesai kita hapuskan, nanti di sini kita ambil 10 sequence saja dan harus ada syarat juga di sini di mana kita harus minimal memilih salah satu spesies yang dia punya komplit genom dan juga nanti kita juga bisa pilih genus yang berbeda, spesies yang berbeda dan lain sebagainya. Yang penting nanti semua sequence-nya itu melengkapi 10-nya. Nah, setelah 10 sequence itu sudah selesai kita pilih, berikutnya di sini di download ini kita akan klik FASTA Complete Sequence dan kita akan download ini. Nah, ketika sudah ini terdownload, maka secara otomatis dia sudah tersimpan. Baik, mungkin sekian untuk penyampaian dari saya terkait langkah kerja pertama. Untuk berikutnya mengenai aplikasi Cluster X dan juga bagaimana sequence ini nantinya akan tersimpan di Notepad akan disampaikan oleh rekan saya Karisma Anissa. Kepada Karisma Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih Syarifatul Hasanah. Selanjutnya, setelah data tersebut disimpan, maka kita bisa membuka data tersebut di Notepad. Seperti ini penampilan di Notepad. Lalu sebelumnya itu formatnya akan berantakan. Nah, kita harus menghapus nomor-nomor asesinya. Lalu setiap spasi itu diganti dengan underline. Dan jika ada beberapa spesies yang sama genus dan sama spesies, maka di belakangnya itu kita beri label satu, seperti contoh di sini Helarctos malayanus 1. Nah, kemudian di bawahnya ada Helarctos malayanus 2. Nah, setelah selesai memberi penamaan dan pengeditan, kemudian kita mencek bahasa-bahasa ambigunya, itu bisa dihapus saja agar sekuen kita nanti lebih sempurna. Nah, setelah itu, setelah dihapus semuanya, kita save as file di Notepad ini dan nanti bisa lanjut ke aplikasi Clastal X. Oke, seperti ini tampilan dari aplikasi Clastal X. Untuk membuka filenya itu kita klik file, lalu load sequence, dan ambil file yang telah kita save tadi. Nah, nantinya displaynya akan seperti ini. Kemudian jangan lupa kita ubah modenya menjadi multiple alignment mode.
dan klik do complete alignment. Setelah itu filenya bisa di save as. Setelah file tersave, itu kita lanjut ke aplikasi BioEdit. Untuk penjelasan di aplikasi BioEdit itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Miftah. Pada Miftah dipersilahkan. Baik, setelah Coastal Edge, kita pindah ke BioEdit. Kami buka aplikasi BioEdit. Nah, kita input file dari Coastal Edge yang sudah disimpan di pada bagian file. Nah, setelah dibuka, lanjut dengan melakukan pengeditan di mana kita mengangkat sekuensi yang rumpang. Jadi patokannya itu satu kolom sekuensi harus full. Nah, setelah dilakukan pengeditan, selanjutnya file disimpan dalam format Flash. Nah, untuk berikutnya, move ke MegaX. Dan untuk penjelasan di MegaX itu bakal dijelaskan oleh Ari. Baik, terima kasih Miftah. Jadi itulah tadi tahapan kita mulai dari NCBI, kemudian kita lanjut ke Cluster X untuk mengalignment, dan setelah alignment kita lanjut melakukan pengeditan di mana yang tidak sejajar itu kita lakukan edit di BioEdit, dan berikutnya kita akan lanjut ke melihat distance-nya di MegaX, dan nanti juga kita akan melihat analisis filogenetiknya di aplikasi MegaX kan. Baik, pertama-tama kita akan buka filenya dengan mengklik file. Kita buka filenya dengan mengklik file. Open a file session. Lalu ambil file yang sudah kita alignment tadi. Open. Lalu kita klik yang TA, basa nukleotida. Di sini kita bisa mengklik TA untuk melihat keseluruhan basa nukleotidanya. Klik TA, sini. Lalu kita bisa memberikan warna. Klik TA lagi. Kita bisa memberikan warna dengan mengklik display dan color cells. Nah, di sini kita akan melihat conserve, variatif, dan parsimony serta single stone-nya. Pada conserve, ini kita akan melihat semua bahasa nukleotidanya yang sama, yang mana conserve ini adalah karakteristik yang dipertahankan oleh spesies tersebut sejak sebelum evolusi. Lalu kita lihat variasinya. Nah, pada variasi itu sebenarnya ada variasi-variasi nukleotida yang ada pada sekuensnya. Lalu lanjut ke parsimony.
parsimoni ini terdapat beberapa variasi, 2 atau lebih yang terdapat pada sequence tersebut. Hanya pada singleton. Nah, pada singleton ini hanya terdapat satu variasi saja pada bahasa nukleotidanya. Lalu kita akan melihat distance antar spesies yang ada. Kita klik distance, computer pairwise distance. Yes. Di sini kita tidak perlu mengubah apapun. Kalau kita lihat, oke. Nah, di sini terlihat semua hubungan kekerabatan, jarak antar hubungan kekerabatan antar spesies. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, terima kasih kepada Arik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam phylogenetic tree, yang mana kita bisa menekan fitur dari phylogeny. Nah, untuk melihat phylogeny tree itu terdapat 3 macam cara atau items, yaitu seperti maximum likelihood, maximum evolutionary, minimum evolutionary, dan maksimum parsimony. Lalu untuk phylogeny tree-nya kita akan mengkonstruk dari the neighbor joining tree. Nah, ini merupakan tampilan dari beberapa phylogeny dari spesies yang sudah kita masukkan atau kita sequence sebelumnya. Dan untuk conclusion itu kita bisa melihat fitur caption. Nah, ini merupakan penjelasan dari phylogeny tree tersebut, dan juga disediakan beberapa referensi mengenai phylogeny tree tersebut. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Enda. Jadi itulah tadi penyampaian dari kelompok kami terkait bagaimana penggunaan software BioEdit, kemudian MegaX, dan juga ClustalX, dan juga NCBI dalam menentukan kita bisa lihat langsung bagaimana pohon filogenetik antara sequence yang sudah kita bahas tadi. Mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.